lagi di Roca Buntung Channel, channelnya Jogja. Nah, kali ini kita bakal lanjutin video dari ceritanya Alia. Kalau kemarin kita udah kasih cerita dari Alia. Nah, kali ini kita mau dengerin cerita dari Mei Damara. Benar, kalau episode kemarin kan tentang Mas Reza ya. Mas Reza. Selalu sedih. Bukan Mas Reza Rahardian loh ya. Oh bukan. Afgan Syahriza gitu. Tetap nggak ada lesung pipitnya ya? Tolong dong. Dibor dulu gimana? Oh jangan pipi saya aset ya. Oke pemirsa, sebelum kita nanti bakal ikuti cerita dari Medam, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe. Benar. Kemudian kasih like juga jempolnya ya. Dan jangan lupa juga buat nyalain notifikasi biar pemirsa bisa dapet update kalau kita upload video baru. Kalau gitu kita langsung aja ke ceritanya Medam selengkapnya. Oke. Nah, jadi ini adalah cerita dari sahabatnya Medam. Sebut aja dia adalah Kak Cahya. Aduh namanya ya Kak Cahya. Cewek gitu. apa cowok sih? Cewek deh. Oh Cahya. Cahya gitu. Jadi ini dia alami itu di tahun 2019. Belum lama juga ya? Belum lama. Nah jadi Kak Cahya ini asalnya dari Banyumas, Jawa Tengah. Ngapak bukan? Iya. Bisa ngapak apa ora? Enggak, aku nggak bisa ora ngapak. bisa. Ya wis ora karena apa-apa aku Jogja asli gitu Jogja loh. Jadi asli. kalau medok-medokan saya bisa. Oh, saya kayak kan kue. lembut orangnya. Oh kayak kue. Kayak kie Kayak gitu kue. ya. Iya baik. Ya gimana kita mau ngapak atau mau gimana nih? Oke, jadi Kak Cahya ini adalah asalnya dari Banyumas pemirsa ya, dan dia itu di awal tahun 2019 itu main ke Jogja ya. Main ke Jogja, dan di Jogja itu kan dia punya saudara nih. Jadi dia diajak sama saudara yuk muter-muter gitu kan. Biasalah kalau pengennya diajak kemana gitu. Pokoknya intinya yang lihat pemandangan bagus-bagus lah gitu. Kan hasil diajaklah Kak Cahya ini sama saudaranya itu di salah satu situs peninggalan sejarah yang ada di Jogja bagian timur. Ya di sana ya. Oke, ceritanya dimulai ketika mereka berkunjung di destinasi wisata tersebut. Tempat bersejarah itu. Destinasi pertama. Sebenarnya sih ceritanya intinya ada di destinasi pertama itu tadi sih. Tapi nanti ada juga di destinasi kedua. Jadi di destinasi pertama ini dia sedikit kaget Alia gitu. Karena terpukau dengan destinasinya. Satu itu terpukau dengan bangunan yang luar biasa gitu kan. Terus yang kedua itu dia udah ngerasain kayak apa ya? Jadi pernah nggak sih kita ngerasain sesuatu yang aneh di dalam diri kita tapi kita nggak bisa mendefinisikan? Rasa anehnya gimana? Kalut kah? Takut? Atau mungkin bingung? Nggak tahu. Atau gimana? Nggak tahu. Dia sendiri pokoknya bilang nggak tahu. Tapi ketika masuk dan langsung dia mendengarkan. Jadi di situ tuh diperdengarkan gending. Jadi di setiap memang ada live? Bukan. Jadi di setiap tempat itu ada gendingnya. Oh gitu. Enggak, tapi ini gending yang hanya terdengar oleh dia? Oh enggak. Jadi memang destinasi wisata itu kalau kita masuk gitu kan, dari awal sampai terakhir itu ada suara gendingnya gitu loh. Oh, maksudnya memang ada di situ. Benar banget gitu. Ya. Salah satu suguhan lah ya. Nah, benar banget. Walaupun itu rekaman atau gimana ya gitu. Maksudnya pakai sound gitu ya, tapi pakai kedengeran. sound. Benar. Jadi Kak Cahya ini tuh bingung. Ini gending jangan-jangan cuma aku yang dengerin gitu. Tapi akhirnya dia mastiin lagi sama saudaranya bahwa ini di tempat ini, di destinasi wisata ini memang seperti ini gitu. Jadi memang kita pertama kali masuk ke loket pun ketika kita transaksi di loket itu sudah diperdengarkan sama suara gending tersebut gitu kan. Nah Kak Cahya ini kayak ngerasa apa sih, ini kayak ada perasaan yang bikin dia entah ya gundah, ya ayem, yang ngerasain kayak tentrem gitu ya. Tapi ada rasa takut juga di situ. Kayak apa sih? Campur aduk gitu ya rasanya. Ya, jadi gelisah. Campur aduk. Oke. Terus habis itu dia jalan gitu kan. Sebenarnya semuanya masih biasa aja. Seperti biasa jalan sambil cerita-cerita gitu. Nah, sampai di salah satu tempat itu kan setiap tempat kan ada namanya. Iya, ada salah namanya, satu titik gitu ya. Benar banget, tapi Medam nggak bisa nyebutin di sini gitu ya. Ada namanya. Ketika dia nyampe di situ sama saudaranya, itu tuh kayak ngerasa bahwa ini nih di leher belakang nih berat banget gitu. Di sini nih di leher belakang tuh berat. Terus yang ngerasain itu dia doang. Kak Cahya gitu benar. Terus dia bilang sama saudaranya, aduh Kak aku capek ya. Padahal ini cuma baru beberapa langkah titik aja dan jalannya gitu. Pun nggak jauh. Benar nggak jauh, dan
enggak ada 10 menit lah, belum ada 10 menit tuh dia udah ngerasain yang kayak yang capek, terus yang ini sakit banget, lehernya sakit banget gitu. Terus saudaranya Kak Jaya tuh memastikan bahwa udahlah mungkin kamu capek gitu kan. Jadi Karena kita mungkin habis dari luar kota juga kan. kita istirahat aja dulu sambil duduk-duduk gitu kan. Terus sayanya duduk-duduk, lama-kelamaan itu saudaranya si Kak Jaya itu ngelihat bahwa wajahnya Kak Jaya itu udah pucat banget Alia. Sampai gini, sakit Kak? Gitu. Kamu sakit? Kayak gitu. Enggak, kenapa? Kamu gak pakai lipstik? Bukannya tadi kamu pakai lipstik ya? Kok udah hilang semua gitu sih? Terus, hilang gimana? Jadi kayak ketika Kak saya ini ditanyain tuh dia tuh kayak linglung gitu loh. Tapi dia sadar cuman, pucat. Oh mungkin, kenapa? Lipstik? Oh enggak. Jadi kayak gitu aja. Jawabnya tuh cuman setengah-setengah flat gitu. aja gitu loh. Sebenarnya kalau kita yang waras yang ngeliat tuh antara sadar dan nggak sadar gitu. Iya gitu. Itu kenapa? Gitu Bener kan? banget. Tapi pucat banget loh gitu kan. Saudaranya tapi pucat banget loh kamu Cahaya gitu. Atau kita makan dulu atau gimana? Enggak, aku baik-baik aja kok gitu. Make sure aja bahwa I'm fine gitu lah. Dia baik-baik aja. Nah akhirnya, aduh kok pundakku berat banget. Ini kenapa sih gitu. Nah saudaranya Kak Cahaya ini cuman dalam hati cuma bilang, ini anak kenapa sih tadi leher belakang, sekarang pundak ngerasain berat, ini kenapa gitu. Mungkin ya udahlah masuk angin biasa lah mungkin gitu kan. Nah setelah itu kita ke kamar mandi dulu yuk, diajaklah saudaranya Kak Cahaya itu Ke kamar mandi. Aku mau ke toilet dulu. Nah ketika di toilet pun sebenarnya juga kita masih akan mendengarkan musik-musik gending tersebut loh ya. Jadi masih denger aja gitu. Suasananya tuh yang jelas tuh bener-bener menyatu. Nah ya bener banget, apalagi di Jogja gitu kan, kita tahu sendiri. Nah si Kak Jaya tuh langsung, aduh ini perasaan apa sih yang aku rasakan, kok bisa sampai seperti ini gitu. Terus di kamar mandi itu sebenarnya kalau kita pergi ke suatu tempat, sebut aja mungkin kafe atau mungkin tempat-tempat wisata yang lain gitu. Kalau di kamar mandi kan mesti dikasih pengharum kamar mandi yang biasanya tuh baunya tuh bau coklat mocha gitu. Bener gak sih? Iya, beberapa tempat emang seperti itu gitu. Tapi memang Mei juga pernah datang ke tempat yang didatengin Kak Cahaya ini, bahwa ketika Mei ke toiletnya tuh juga dikasihnya tuh bau-baunya seperti itu gitu. Itu yang model di bawah gitu apa yang digantung di atas? Kurang tahu, kayaknya di bawah. Kayaknya di bawah. Kan ada yang ditaruh di bawah. Iya benar kayak gitu kan, wangi gitu. Tapi Kak Cahaya beda, baunya tuh bunga kantil. Terus sampai dia tuh bilang kayak gini sama saudaranya, kamu bau apa di sini? Gak bau apa-apa. Ini bunga kantil bukan? Ngarang kamu tuh, nggak ada bunga kantil di sini gitu. Enggak, ini bau bunga kantil gitu. Nah karena saudaranya Kak Cahaya nih sudah, aduh kok jadi gini sih gitu. Aneh gitu ya. Gitu. Udah kamu udah selesai belum ke kamar mandinya? Biasanya kita keluar lagi gitu, jalan-jalan yuk gitu. Akhirnya Kak Cahaya udah selesai keluar dari kamar mandi. Dia masih rasain hal yang berat. Jadi beratnya tuh cuma di pundak kanan kiri, sama kepalanya tuh sakit banget katanya. Dan di leher itu sakit sekali. Nah habis itu Kak Cahaya kan balik ke rumahnya Bude sama saudaranya sama sepupunya itu. Dia tuh udah benar-benar yang ngerasain namanya capek, lemes, dan kayak nggak berdaya banget gitu loh. Dia udah energinya tuh udah habis banget. Sampai suatu saat budenya tuh gini, Dok kamu tuh kok jadi kayak gini tuh? Ya pucet lah, kayak ditanyain tuh yang linglung apa gimana, kayak ini tuh bukan kamu gitu loh. Terus habis itu Bude bukan bawain si Bude, panggilkan orang pintar ya gitu. Tapi katanya Kak Cahaya ini dibilang kiai juga enggak. Jadi dibilang kayak dukun juga bukan. bukan dukun. Jadi kayak dia tuh ngerasa ketika ngelihat sosok ini, ngelihat sosok yang orang bisa dibilang orang pintar ini yang diundang sama budenya ini. Bener, gitu ya. dia tuh kayak ngerasa kayak rasa takutnya tuh kayak ada sedikit hilang gitulah. Rasa kan sebelumnya kan dia gelisah jadi banget dia tuh. itu tuh kalut gitu ya. Sebenarnya kalut iya, jadi antara kalut, gelisah, dan dia tuh takut gitulah. Tapi ketika ngelihat bapaknya ini, itu kayak yang tentrem. Kok rada sitik lah hilang gitu kan. Nah akhirnya bapak ini bilang, Dok, kamu di sana tuh tadi tuh batin apa? Gitu. Nah di situ barulah Kak Cahaya tuh inget. Oh iya, ternyata ketika dia sampai di parkiran, dia tuh kan udah ngerasain tuh yang namanya apa ini kok kayak gini banget perasaannya. Nah dia tuh udah
kalau di bahasa Jawa tuh batin gitu ya. Dia tuh berkata dalam hati toh pemirsa, dia tuh bilangnya gini, ini tempat aku suka, tapi kok suasananya begini ya. Jangan-jangan nanti aku bakal diikutin. Oh, tapi berarti orang ini, Cahaya ini berarti diikutin karena dia batin. Nah, karena dia tuh ngomong dalam hati kayak gitu. Terus ketika Kak Cahaya bilang sama bapaknya ini, bapak orang pintar ini, terus orang pintarnya ini bilang, jadi yang ikut kamu itu ada 3 dong pemirsa, di kepala, sama di pundak kanan kiri. Jadi memang benar yang dirasakan makanya sama dia Kak Cahaya. sakit, pusing. Bener terus. banget, kayak ngerasa kayak bebannya tuh berat banget. Dan kata bapak pintar ini, yang ada di kepalanya Kak Cahaya itu adalah ratunya. Dan yang di pundak kanan itu adalah dayangnya, dan yang di pundak kiri adalah sindennya. Ya bisa dibayangkan lah ya seperti itu. apa 3 itu berat. Dan akhirnya bapak pintar ini bilang, orang pintar ini bilang bahwa mereka ini, khususnya ratunya, itu tuh tertarik sama sesuatu yang unik yang ada di dalam hatinya yang dipunyai sama Kak Cahaya ini. Apakah itu? Nggak tahu. Oh, jadi mungkin Cahaya ini punya sesuatu yang menarik perhatian dari makhluk-makhluk itu untuk ikut ke dia. Benar gitu. Jadi kayak dia suka aja gitu loh. Ratu ini tuh suka aja sama sosok si Cahaya ini gitu kan. Terus akhirnya orang pintarnya bilang, insya Allah nanti akan saya minta untuk pergi gitu kan. Dan ternyata setelah didoain itu akhirnya mereka mau pergi. Khususnya ratu ini ya, karena kan 2 dayang sama sinden ini kan manut sama ratunya ya. Iya. Gitu. Tapi di situ posisinya Kak Cahaya tuh udah capek banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketika didoain, ratunya ini mau pergi dengan satu syarat, pingin salaman sama Kak Cahaya. Gimana coba caranya? Terus habis itu? Terus kan Kak Cahaya bingung, maksudnya salaman gimana ya? Beliau ini pingin salaman sama kamu. Tanya lagi lah sama orang pintar, caranya gimana Pak, saya nggak tahu. Sama orang pintarnya dikasih tahu lagi, ya jadi beliau ini pingin salaman sama kamu. Sampai berkali-kali. Jadi kayak memaksa si Kak Cahaya ini untuk berpikir sendiri gitu loh, gimana caranya salaman itu. Dan akhirnya Kak Cahaya mengeluarkan tangan. Jadi dia kayak salaman tapi nggak salaman. Nggak ada feedbacknya gitu. Bener. Ya. Entah apa yang dilakukan sama Kak Cahaya ini benar atau enggak, tapi dia cuman udahlah kayak orang salaman aja udah gitu. Nah setelah itu sudah pergi. Sudah pergi gitu kan. Nah itu di tahun 2019 dan di tahun 2021 baru kemarin bulan Februari dia datang ke Jogja lagi. Dia datang ke Jogja yang kebetulan ketemu sama aku. Ya, terus kita jalan-jalan, aku ajaklah dia ke salah satu museum yang ada di Jogja sebelah utara. Museumnya bagus. Ya, bagus banget gitu kan, bagus banget. Favoritku juga itu. Ya, ketika masuk parkiran, lagi-lagi Kak Cahaya ini tuh ngomong dalam hati, aduh, kalau udah ada kata aduh gitu loh, kok tempatnya begini, gitu kan. Terus tapi selama perjalanan kita di museum itu kan kita dibawa sama tour guide-nya. Bener. Itu dia kayak nggak berani. Aku ingin ngomong dalam hati tapi dia nggak berani gitu loh. Jadi cuman diempet kayak gitu. Terus kayak ketika kita balik hotel, itu udah selesai di situ ya. Ketika kita balik hotel tuh dia tuh kayak pingin cerita sesuatu, tapi nggak bisa gitu loh. Ke kamu? Iya, ke aku. Kamu kenapa sih? Aku bilang kayak gitu. Kenapa sih Kak? Kok? Enggak apa-apa kok. Kamu sakit? Enggak. Padahal waktu itu aku yang kecapean gitu. Tapi yang nangis tuh dia dong. Jadi dia tuh nangis tuh kayak entah dia nangisin aku karena aku kecapean dan aku sakit, atau dia tuh nangis karena apa dia nggak ngerti. Nangis aja dia. Tapi dia juga nggak ngerti kenapa dia nangis. Pokoknya bawaannya pengen nangis gitu ya. Dan habis itu dia bilang, kakiku sakit deh. Kaki iya capek apa ya karena tadi jalan-jalan gitu. Terus tapi sakit banget ya dek. Ya dia pokoknya selama itu bilang kakiku sakit kayak gitu. Nah terus akhirnya dia baliklah ke Banyumas dan dia di sini staycation kan selama 3 malam gitu sama aku gitu kan. Terus dia baliklah ke Banyumas. Terus habis itu kita masih chattingan gitu. Dan ternyata dia beberapa minggu yang lalu itu baru cerita ke aku. Ini
kita main dari Februari ya, Maret April, baru April dia bisa cerita sama aku bahwa ternyata ada temannya dia yang ternyata bisa melihat seperti itu, atau bisa dibilang orang pintar. Dia bilang bahwa ternyata dia diikutin di kakinya. Tapi kalau yang tadi yang di destinasi 1 di tahun 2019 Bener. itu kan sudah hilang. Udah hilang. Terus yang di destinasi 2 ini nih, yang baru Februari kemarin, itu masih ngikut sampai dia ke Banyumas. Masih sampai Banyumas masih ikut. Sampai di Banyumas masih diikutin. Masih. Makanya dia bisa dilihat sama temennya yang bisa melihat itu. Benar. Tapi ketika aku tanya itu dalam bentuk apa, jadi Kak Cahya nggak mau cerita karena aku takut kalau itu imbasnya ke Kak Cahya sendiri gitu. Karena sih katanya udah dihilangin gitu kan. Dan dia tuh kayak udah deh pokoknya kalau aku datang ke museum atau ke situs bersejarah gitu kan, peninggalan bersejarah, aku kayaknya belum berani lagi deh gitu. Jadi dia itu memang tipenya orang ketika datang lihat apa gitu dia ngomong dalam hati kayak kejadian batin gitu. Tapi gini, yang memang kan ini dari dua cerita ini gitu ya. Dari dua cerita ini tuh kelihatannya memang Mbak Cahya, Kak Cahya ini kan dia punya sesuatu yang memang menarik perhatian. Nah, dia baru ngeh saja di masa itu atau memang mungkin dari dulu sudah pernah terjadi juga? Kurang tahu sih. Kalau selama ini sih cerita sama Mei itu kejadian yang ketika dia datang ke Jogja. Yang pertama itu kebetulan 2 kali dia datang ke Jogja dan diikutin juga, dan kebetulan juga diajak ke situs bersejarah, ke museum gitu loh, ke destinasi wisata. Oke, berarti memang dia mungkin ada sesuatu gitu ya yang menarik. Bisa jadi. Karena kan kebetulan museumnya itu kan juga koleksinya itu kan dari lebih dari Jawa ya. Iya bener banget. Ya, tapi kalau menurut aku relasinya kayaknya dari situ deh. Iya. Jadi memang ada sesuatu yang menarik. Bener. Tapi ada yang pernah bilang bahwa ketika kita ada di suatu tempat, kita berkunjung di sebuah tempat di mana kita belum mengenal, itu kalau bisa kita jangan berkata mungkin kayak berkata jorok, itu pastilah ya. Tapi kalau jangan kita mengeluh soal tempat itu. Sepertinya lebih ke situ. Jadi kayak jangan sampai kita tuh berpikir yang buruk gitu loh. Wah, ini tempat apa nih? Jangan-jangan nggak enak nih. Nah gitu. gitu. Aduh, ini. Walaupun itu kita ngomong hanya dalam hati gitu. Katanya sih jangan pamali kayak begitu. Oke, baik. Ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi kalau kita ada di tempat yang baru, benar. Coba dulu kita beradaptasi, coba dulu kita lihat sebelum kita memberikan penilaian terhadap tempat itu. Benar sekali. Oke, terima kasih pemirsa. Itu tadi ceritanya dari Mei ya, tentang Kak Cahya yang dia tuh ternyata juga punya sisi unik yang disukai sama makhluk astral. Iya, terutama yang ada di Jogja. Bener banget. Tapi besok dia bakal balik lagi kemungkinan setelah Lebaran 2021 Nah, mungkin ini. besok bakal ada cerita baru lagi, Bisa kelanjutan jadi cerita dari Kak Cahya tadi. Ya, bisa jadi. Thank you buat pemirsa yang sudah lihat videonya ya. Dan jangan lupa buat subscribe, Benar. kemudian like, komen, dan nyalakan loncengnya biar pemirsa bisa dapat update kalau kita upload video baru. Pastinya. Kalau gitu, Saya Lenova dan saya Mida Mara pamit. Pareng.